Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andrianto dari kelas kewirausahaan 1. Di sini saya akan menjelaskan hasil ide bisnis saya dalam bentuk bisnis dengan perusahaan yang kami usung adalah Airi Furniture. Itu adalah nama perusahaan kami. Dan model atau produk yang kami buat adalah berupa kursi hajatan untuk lebih spesifiknya. Baik, tidak usah menunggu lama-lama, langsung saja. Tim kami ini terdiri dari saya sendiri sebagai tim leader, dan ada Ranti sebagai finance, Doni sebagai marketing dan promotion, Ridwan sebagai manajer, dan tentu sebagai Pak dosen kami, Pak Hendri. Terima kasih telah banyak membimbing kami agar bisnis ini cepat selesai. Langsung saja masuk ke bagian problemnya. Jadi problemnya itu ketika seorang datang ke kondangan ya. Nah, dia itu tidak, pertama bagian tangannya itu terasa pegal ya. Karena tentu seorang itu harus memegang piring. Nah, itu pun sudah tidak ergonomi tentunya. Bahkan untuk minuman dan buah-buahannya pun terkadang jika kursinya seperti pada gambar ini ya, kita bisa lihat jika kursinya seperti gambar ini, tentu untuk menaruh namanya minuman dan buah-buahan pun tidak bisa. Nah, kemudian untuk kursi jenis ini pun cenderung tidak fleksibel, tidak bisa dilipat. Nah, jadi problemnya walaupun ada yang bagus pun itu harganya cenderung mahal ya. Nah, lalu apa sih solusi dari kita ini? Solusi yang udah ada sebenarnya sebelumnya tuh ada si Napoli ini yang hijau. Nah, dia ini tidak ada tempat untuk mendapatkan tempat minum ya, ataupun daripada si piring otomatis bisa akan pecah. Kemudian dari kursi kondangan yang front online ini yang bisa dilipat, ini pun empuk, enak bisa, cuman sama hasilnya pasti akan terasa pegal tangannya karena harus memegang. Kemudian ada pun yang bisa dilipat. Nah, kalau ini sisi fleksibilitasnya ada, cuman dia tidak ada tempat untuk menaruh piring tersebut. Nah, bahkan ketika suasana ramai pun, kadang kan ketika suasana ramai itu tentu akan menimbulkan hawa panas ya daripada seorang yang sedang makan itu. Nah, tentu akan pastikan berkeringat. Jadi di produk kami ini mengenalkan sebuah kursi yang kurang lebih bentukan awalnya seperti ini. Nah, di sini tentu fleksibilitas dari kursi sudah bisa tidak diragukan lagi ya. Nah, jadi di bagian tengahnya sini ini diberikan ivory sebagai tempat engsel daripada tempat minum. Jadi tempat minum ini diletakkan di sebelah kanan daripada sini. Ini sifatnya bisa dilepas pasang ya. Jadi pembeliannya terpisah, bisa dipasangkan ataupun tidak. Kemudian dipasang juga di bawah sini papan sehingga bisa menempatkan sisa makanan setelah makan itu. Nah, kemudian untuk suasana ramai ataupun pengguna merasa panas ketika sedang makan,
Di sini kami sediakan pada bagian sininya, tengah sini masih pada bagian yang celah-celah ini, itu dibuatkan ada suatu kipas. Jadi kipas pendingin CPU yang kecil. Di situ ada tombol. Nah, tombol ini yang bisa di on off kan. Jadi ketika diperlukan bisa dimatikan, tidak diperlukan bisa dimatikan. Gitu. Dan ini pun sifatnya dicas ya. Nah, ini pun sama dijual secara terpisah. Maksudnya bisa dilepas atau pasang, jadi digunakan tidak juga, bisa juga tidak, bisa juga iya. Jadi kursi ini bisa digunakan untuk kapanpun apapun. Cuman lebih fokus kami adalah ketika kursi hajatan itu sendiri ya. Lanjut, terus apa sih target customer kami? Kami sendiri memiliki target customer yang paling tinggi di sini adalah kepada wedding organizer tentunya ya. Nah, wedding organizer ini memiliki 41% target kami. Dia paling besar targetnya, dan yang paling kecilnya itu berada di masyarakat perkotaan. Nah, jadi data pembeliannya memang yang paling besar itu terjadi pada wedding organizer. Nah, terus gimana sih market sizing kami? Market sizing kami itu beroperasi tertinggi itu di wedding organizer. Seperti data penjualan yang telah tadi kami tunjukkan ya, bahwa di pada bagian ini market sizing ini wedding organizer lah PAM-nya. Kita menggunakan pendekatan bottom up. Jadi kami ini lebih mengembangkan pangsa pasar kami agar dapat bertahan di level PAM, serta akan berusaha menyamakan kedudukan di semua target customer agar tidak begitu jauh levelnya dengan level PAM. Nah, produk bisnis yang kami tawarkan sangat unggul dalam segi pembuatan, style, dan branding yang akan menambah besarnya potensi market bisnis kami. Jadi, harapannya kami pun bisa merosok naik ke masyarakat perkotaan nanti ya. Karena memang sifatnya juga bisa dilepas pasang, jadi kami berani untuk mengambil masyarakat perkotaan di sini. Lanjut, terus ya, sekarang kita masuk ke kompetitor dan positioning ya. Jadi bisa dilihat ada berbagai macam jasa di sini. Nah, jika dibagi itu ada beberapa kategori jasa instalasi, dari mulai Crispo, Citos, IKEA, kemudian kategori pembayaran itu sendiri, terus kategori ketahanan produk, dan terakhir easy to use and healthy. Nah, dari sekian banyak kompetitornya ini, jauh produk kami ini lebih memiliki keunggulannya di segi easy to use and healthy. Nah, karena kami itu berlandaskan daripada ergonomi sistem. Nah, selain itu dari value promotion usaha kami itu menggunakan metode kredit. Nah, sehingga itu akan memudahkan masyarakat perkotaan untuk mencicilnya jika ingin membeli produk kami. Dan sedangkan untuk persaingan secara langsung bisa kita lihat ada Ace Informa. Nah, itu adalah pesaing kami secara langsung. Sedangkan untuk tidak langsungnya adanya menggunakan aplikasi selain Bukalapak. Jadi kami bermitra dengan Bukalapak. Tapi di sini ada pesaing lain selain Bukalapak. Lanjut. Lalu apa sih dari bisnis model kami? Tentu bisnis model kami menggunakan bisnis model kanvas ya. Seperti biasa ada 9
item dari bisnis model Kanvas itu sendiri, dari mulai key partner yang terdiri dari marketplace, penyedia, infrastruktur server, pemasok bahan, pemasok kemasan, kurir logistik, dan ada key activities, pengadaan bahan baku dari mitra, promosi, penelitian dan pengembangan produk, terus manajemen data customer, tentu dari key resource-nya ada di kayu, karena kami menggunakan produk kayu juga, aplikasi online shop, Bukalapak, alat instalasi, web mitra delivery, karyawan, dan modal tentunya. Value proposition kami tentu ergonomi ya, dan healthy, simple dan fleksibel, kuat dan tahan lama, bergaransi cash ataupun kredit kami gunakan. Customer relationship-nya apa? Kami selalu melakukan diskon dan promo melalui online shop. Kemudian ada program weekend giveaway, diskon member melalui kartu member. Kemudian ada customer segment. Customer segment kami siapa saja? Apa saja, yaitu jasa sewa kursi kegiatan, wedding organizer, e-commerce, Bukalapak, dan masyarakat perkotaan. Kemudian cost strukturnya ada bahan baku kayu dan perlengkapan instalasi, gaji pegawai, proses pengolahan produk, biaya marketing, biaya transportasi, biaya delivery, dan terakhir revenue stream, ada pengisian dompet elektrik, bank tempat kredit sistem, dan popularitas dan peningkatan penjumlahan e-commerce Bukalapak. Mitra kami di sini. Dan terakhir adalah channelnya ada Bukalapak, media sosial, iklan billboard, testimoni pengguna, dan Citos itu adalah mitra kami untuk mempromosikannya. Oke. Terus bagaimana sih perjalanan kami untuk bisa menggapai semua ini ya? Dari fase bulan pertama, kami akan membuka soft launching di Karawang. Nah, memiliki tim minimal 5 orang, kami akan membuat website dan bekerja sama untuk mempromosikannya di Instagram terutama. Kemudian di fase kedua, di bulan ke-7 sampai tanggal 2 sampai bulan 12, kami akan melakukan grand launching, mencoba pendekatan pengenalan produk lewat metode word of mouth communication. Atau komunikasi dari mulut ke mulut, membuka cabang toko di Cikarang, mengikuti pameran dan seminar. Untuk fase ketiga, pada bulan 13 sampai dengan 18, kami akan menjalin kerjasama dengan beberapa mitra delivery serta e-commerce lainnya. Ya. Bekerja sama dengan sponsor, melakukan promosi di billboard ataupun papan iklan di tempat layak ramai. Dan untuk fase keempat, pada bulan 19 sampai bulan 24, di bulan ke-24 kami akan menambah promosi produk ya, melalui kerjasama dengan public figure ataupun influencer. Nah, bekerjasama dengan berbagai media terutama televisi dan pihak YouTube, membuka cabang wilayah Jakarta Selatan. Kemudian fase kelima, yaitu di tahun ketiga sampai kelima, kami akan menambahkan anggota tim kami, kerjasama dengan perusahaan ternama, branding produk yang lebih kompetitif dan menarik, menjadi sponsor di berbagai kegiatan ataupun event pemerintah khususnya. Dan di fase ke-6, ketika sudah berjalan lebih dari 5 tahun, kami akan tetap meningkatkan dan menjaga kualitas produk, peningkatan performa tim, membuka cabang di luar provinsi, customer service yang tersedia di berbagai daerah, serta meningkatkan branding produk dengan bekerja sama dengan pemerintah. Ini milestone kami, perjalanan yang insya Allah akan kami tempuh nanti ke depannya. Lalu, gimana sih cara kami untuk bisa mendapatkan itu semua? Untuk mengumpulkannya, itu dari biaya marketing, alokasinya
kami perlu 4.200.000, kemudian working capitalnya 6 juta, rekrutmennya 12 juta, capeknya 15.600.000, dan produk developmentnya 2 juta, 22.200.000. Nah, untuk alokasi dana kami ini terbesar di produk development dikarenakan produk dan jasa yang kami hasilkan adalah properti yang sangat membutuhkan kualitas tinggi dan ketelitian tinggi. Itulah alasannya alokasi produk development ini lebih tinggi, sehingga kami memerlukan dana 60 juta. Jadi untuk para investor bisa mempersiapkannya. Kemudian marketing dan customer acquisition kami apa? Dari yang pertama, metode acquisition kami itu pertama memberikan berbagai macam event yang bisa memberikan semua orang melalui website serta branding event ke promosi digital seperti acara TV, YouTube, iklan, dan lain-lain. Selain itu, melakukan komunikasi yang lebih instan ke calon customer melalui email, direct message, personal number dengan tujuan mendengar keluh kesah dari para calon customer. Kemudian, di bagian conversion, kami akan memberikan pengetahuan tentang prinsip ergonomi customer. Setelah itu, memberikan sedikit gambaran tentang keuntungan memakai produk yang sesuai prinsip ergonomi dan efisiensi tempat. Kemudian memberikan brosur serta keunggulan yang bisa didapat dari produk kami dan apa yang menjadi perbedaan mendasar daripada produk lain. Dan meyakinkan kembali dengan memberikan berbagai review dari pelanggan yang sudah pernah memakai produk dan jasa kami. Dan di bagian retention, kami akan memberikan pelayanan prima dengan menambah lead chat di website yang senantiasa bisa diakses customer. Kemudian memberikan diskon dan gift spesial ketika repeat order, misalnya gratis peralatan rumah tangga yang lainnya, terdapat kupon yang nantinya dapat diundi, dan hadiahnya utama bisa mobil, motor, dan lain-lain. Dan terakhir, ketika customer itu sudah menjadi member, nah kami akan bisa mengajak dan bisa mengajak customer lain untuk datang membeli di produk kami. Nah, kalau bisa mengajak customer kami untuk mengajak customer lainnya, maka kami akan memberikan gift kepada seorang yang bisa membawa customer lainnya. Oke, untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi nomor yang tertera di sini dan emailnya, dan untuk websitenya bisa diakses lewat sini. Oke, mungkin itu saja presentasi dari bisnis kami ataupun saya sendiri yang mewakilkan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kewirausahaan.